Baik, selamat pagi, siang, atau malam. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pesan bisnis. Sebelum melanjutkan ke materi, kami akan perkenalkan nama terlebih dahulu. Saya Iwayan Anjus Mahardika, NPM 118 dari kelas E3. Saya dari kelompok 7 atas nama KDRN Madana, NPM 105. Perkenalkan, nama saya Putu Bayu Wiragusma Wijaya, NPM 122. Saya Hedi Saputra, NPM 127. Baik, yang pertama, pesan bisnis merupakan hal penting bagi suatu pelaku bisnis untuk menyampaikan informasi yang ingin disampaikan pada pelaku bisnis lain dalam upaya penyelenggaraan bisnis dengan tujuan tertentu. Dalam suatu organisasi, pesan yang disampaikan oleh atasan kepada bawahan terkadang tidak terorganisasi dengan baik. Akibatnya, pesan yang tersampaikan tidak mengenai sasaran atau tidak sesuai dengan harapan. Hal tersebut juga berlaku dalam dunia bisnis. Pengirim yang berlaku seperti atasan perlu melakukan persiapan seperti perencanaan pesan bisnis yang ingin disampaikan dengan sebaiknya, supaya pesan tersampaikan pada pihak lain dan diterima serta dipahami sesuai harapan pengirim. Penyampaian secara langsung merupakan tipe pesan bisnis yang paling sering digunakan pelaku bisnis. Namun pesan bisnis juga bisa disampaikan melalui memo, surat, merevisi draft, mengetik email, dan lain sebagainya. Dalam pembuatan pesan-pesan bisnis tertulis, perlu memperhatikan hal-hal apa saja yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Hal tersebut merupakan langkah strategis bagi pencapaian tujuan serta salah satu faktor menentukan keberhasilan dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis. Hubungan dalam dunia bisnis pada dasarnya memang untuk memperoleh keuntungan. Namun terkadang pelaku bisnis juga perlu menjalin relasi secara personal dengan rekan bisnisnya tanpa mempertimbangkan benefit dalam hubungan tersebut. Dalam hal penyusunan pesan bisnis dibutuhkan suatu kreativitas agar menarik perhatian, mudah dibaca, dan mudah dipahami. Agar pesan bisnis dapat menjadi komunikasi yang efektif, maka diperlukan pemahaman terhadap proses penyusunan pesan bisnis dalam komunikasi bisnis. Pada umumnya, proses penyusunan pesan bisnis terdiri dari 3, yaitu yang pertama, perencanaan pesan, yang kedua, pengorganisasian pesan, yang ketiga, revisi pesan. Pertama, perencanaan pesan. Yang nomor A, penentuan tujuan. Dalam hal ini, tujuan yang disampaikan harus jelas, terukur, serta tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Penentuan tujuan dilakukan untuk fokus terhadap isi, mengenai audiens, serta untuk menetapkan saluran dan media. Yang nomor B, analisis audiens. Berikut adalah hal-hal yang perlu Anda perhatikan untuk melakukan analisis terhadap audiens. Yang pertama, mengembangkan profil audiens, mengenali penerima primer, menetapkan jumlah dan komposisi audiens, mengukur tingkat pemahaman audiens, memperkirakan reaksi penerima, memenuhi kebutuhan informasi audiens, dan memuaskan kebutuhan emosional dan praktis audiens. Yang nomor C, penentuan ide pokok. Pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan ide pokok adalah sebagai berikut. Yang pertama, brainstorming. Penentuan ide pokok dengan cara membiarkan pikiran mencari bagaimana kemungkinan ide pokok secara bebas sehingga ide yang diperoleh akan lebih bervariasi. Yang kedua, petunjuk atasan. Petunjuk ide pokok di mana pelaksanaan cenderung meminta petunjuk pada atasan. Yang ketiga, kebiasaan. Penentuan sebagai ide pokok tertentu berasal dari situasi yang berulang sama dalam setiap kejadian dan perkembangan dalam sebuah ide pokok. Yang nomor D, pemilihan saluran dan media. Yang pertama, saluran komunikasi lisan. Komunikasi lisan merupakan saluran yang paling banyak digunakan dalam bisnis komunikasi, diantaranya melewati wawancara, telepon, berbicara secara langsung, seminar, dan lain-lain. Pesan yang disampaikan secara lisan adalah pesan yang relatif sederhana, mudah dimengerti, dan biasanya diperlukan tanggapan dari pesan tersebut. Yang kedua, saluran komunikasi tertulis. Pesan tertulis dapat berbentuk tulisan tangan ataupun dengan bantuan media elektronik seperti telegram, email, fax, dan lain-lain. Saluran komunikasi tertulis digunakan jika tidak diperlukan umpan balik secara langsung. Pesan terinci dan kompleks memerlukan perencana, memerlukan catatan
permanen, dan penerima dalam jumlah banyak. Saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian pesan. Tujuan pesan bisnis adalah pemahaman penerimaan. Oleh sebab itu, untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi penyusunan pesan perlu mengorganisasikan pesan dengan baik. Mengorganisasikan pesan dengan baik dapat dilakukan melalui langkah berikut. Pengelompokan ide dan disajikan secara logis atau dibuat outline-nya. Subjek dan tujuan jelas, mencakup semua informasi yang penting. Terdapat relevansi antara informasi dengan subjek dan tujuan. 3. Revisi pesan. Penyusunan pesan bisnis memerlukan proses yang hati-hati dan teliti, sehingga pesan yang telah selesai harus ditelaah ulang dan diperbaiki lagi untuk menjamin bahwa pesan bisnis tersebut tidak terdapat kekurangan, kelebihan, atau kesalahan. Revisi pesan dapat dimulai dengan membaca secara cepat pada isi, organisasi, dan format penulisannya. Lalu dilanjutkan dengan menulis ulang pesan agar kalimat pesan efektif. Jika dirasa sudah efektif, maka dapat diproduksi dan didesain agar lebih menarik. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami ucapkan terima kasih.